Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya, masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan Pak Ahmad Haris. Ya, ini edisi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, masalah pembukuan masih bingung, ada contohnya enggak gitu. Susah kalau dicontohkan ya. Harus dipelajari ya teman-teman. Nah, ini pengembangan secara garis besarnya aja ya teman-teman, buat kalian yang pengen mempelajari tentang pembukuan. Nah, pembukuannya itu seperti apa sih, Bang? Nah, pembukuannya itu ada basicnya. Yang pertama itu harus kalian tahu, itu harus pertama adalah data nasabah. Nah, kalian harus punya itu. Data nasabah itu apa sih, Bang? Mulai dari nama, nomor HP, alamat, sampai dengan misalkan KTP dan sebagainya, itu data nasabah. Kemudian data barang. Setelah nasabah itu kalian punya data barang. Ya, barang itu yang dikreditkan itu apa? Misalkan TV dan sebagainya. Karena kemudian, kalau saya itu saya bikin seperti ini. Ini itu yang untuk nasabah dan kita buku angsurannya. Yang pertama itu kalian bikin buku angsuran. Data customer itu kita dapat dari data customer kita. Nah, kemudian nanti kasih kode di sininya. Itu kode itu nomor seperti itu. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti kalau kita misalkan sudah besar dan nasabah kita atau customer kita itu semakin banyak, itu kita harus kasih kode seperti ini. Nah, kemudian di sini tuh kalau saya ya detailnya itu saya ada nama customer, alamat, nomor telepon, jumlah yang nominal yang mereka harus bayarkan, terus kemudian tenor itu berapa lama, bulan atau minggu atau hari seperti itu. Kemudian ada DP enggak? Nah, itu misalkan kalau ada DP ya kita DP, kalau enggak DP ya enggak apa-apa. Kemudian ada barang dan nama barangnya seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada kolom, misalnya kalau misalnya kalian mau bikin ya, ini teman-teman kalian screenshot aja nanti. Nah, kolomnya itu ada nomor, bulan, jumlah, kemudian keterangan dan paraf. Nah, isinya apa sih, Bang? Nah, nomor itu nomor urut kita bulannya berapa. Kemudian untuk bulan itu untuk April, Mei, Juni dan sebagainya, itu mereka bayar bulan apa gitu. Kemudian jumlah itu nominal mereka yang harus bayarkan untuk angsurannya itu berapa. Nah, kemudian untuk keterangan itu biasanya misalkan mereka harusnya bayar 5 April, ternyata tanggal 5 April mereka sudah bayar. Nanti keterangan sini itu kita isi dengan tanggalnya seperti itu. Kalau misalkan sesuai ya kita tanggal sesuai sini sesuai. Nah, kemudian paraf itu tanda kalau mereka sudah membayar, kita konfirmasi seperti itu. Nah, ini kita cetak dua, misalnya saya print dua, satu untuk saya pegangan untuk dasar pembukuan saya yang besar, kemudian satu untuk customer, untuk dasar mereka untuk cross check itu kalau misalkan mereka sudah merasa membayar tapi kita belum catat, atau sebaliknya kita sudah merasa belum menerima, mereka sudah merasa membayar dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini dasarnya ini kita bikin buku yang agak besar. Nah, kalau kalian bisa di buku biasa ya buku biasa, kalau kalian biasa di Excel ya ini saya bikin nanti di Excel. Nah, kita lanjut untuk ke Excelnya. Nah, Excelnya seperti ini, gambarannya aja nih, nanti kalau kalian tuh kembangkan sendiri. Biasanya bikin kolom seperti ini, nanti kolomnya itu menyesuaikan, pokoknya ada kolom nama, ada nomor itu yang kita berdasarkan kode tadi, nama barang, bulan. Kemudian bulan itu ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 sampai dengan bulan 12. Nah, kemudian masing-masing bulan itu kalian bikin kolom. Nah, ini bulan ini kasih tanggal, di sini ini tanggal. Kemudian di sini itu nanti nominal, sama seperti itu. Pokoknya kalau satu bulan itu harus kalian bikin kolom dua. Yang pertama itu kolom tanggal, kemudian kolom jumlah. Nah, itu jumlah angsurannya seperti itu. Kemudian pokoknya kalau kalian bikin kolom bulan 12 ya, bikin 24, yang satunya itu bulan, nanti sebelahnya nominal. Itu tujuannya untuk apa ya? Tujuannya gampang untuk nanti kita menghitung, supaya kalau di Excel kan, kali ini saya di Excel ya. Di Excel kan susah kalau kita ditaruh di satu kolom. Nah, kalau kolom angka semua kan enak kan, jumlahnya tinggal kita sum seperti itu. Kemudian di akhir sana, di ujung sono itu nanti ada misalnya jumlah, di sini tuh ada jumlah juga, jumlah. Nah, ini kolom jumlah ini nanti ya teman-teman, jumlah ini gunanya itu jumlah mereka yang harus bayarkan selama total tanggungan mereka itu berapa. Nah, kemudian itu ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, kolom debit ini kalau kita belanja modalnya berapa, itu masuknya kolom debit. Nah, angsuran itu masuknya di kolom kredit seperti ini. Nah, nanti caranya gimana, Bang? Nah, caranya itu nanti pakai rumus ya teman-teman. Nah, jumlah angsuran mereka ya teman-teman, jumlah angsuran mereka itu nanti dikurangi jumlah angsuran bulanan. Jadi nanti lama-lama itu nol di situ. Misalkan mereka sudah lunas mengangsur, lama-lama di sini jadi minus, jadi nol sendiri. Jadi nol itu otomatis sudah lunas. Kalau saya biasanya begitu. Nah, kalau untuk menghitung jumlah angsuran bulanan, misalnya total bulanan di sini, nanti total bulan di sini itu kalian tinggal sama aja nanti di sebelah, misalnya Januari. Nah, sebelah Januari kan, sebelahnya Januari kan itu jumlah yang mereka
customer kalian tuh nasabah kalian ngangsur, nah tinggal disam aja nanti nongol di sini tumplah disam dari sini ya teman-teman, nanti nongol di sini. Itu gambarnya seperti itu. Pokoknya kalian otak-atik sendiri, kalau masih bingung nanya lagi nggak apa-apa. Semudah kalian, seenak kalian, karena pembukuan itu beda-beda ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian seenaknya seperti apa, karena saya juga ini masih belajar, tahap belajar juga. Ya saya nggak akan berhenti belajar sebelum, yang nggak ada berhenti ya kalau belajar ya teman-teman, mengembangkan sistem juga belajar seperti itu. Itu kira-kiranya untuk menjawab pertanyaan Pak Ahmad Haris. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit pencerahan ya teman-teman. Kalian masih bingung nanya lagi nggak apa-apa. Pokoknya kalian like, comment, share untuk update-update pertanyaan video yang lainnya ya teman-teman.